Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, kita bertemu kembali pagi hari ini di dalam ibadah raya minggu kedua, yaitu di bulan Agustus 2020. Bapak Ibu, apa kabar untuk kehidupan selama mengalami masa-masa pandemi COVID ini? Apakah Bapak Ibu semua dalam kondisi baik dan sehat? Doa dan harapan kami, Bapak Ibu dalam keadaan baik. Saudara kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita memasuki ibadah kita dengan bersama-sama kita mendasarkan dengan kebenaran firman Allah yang kita ambil dari kitab Mazmur 127. Baik saudara, Mazmur 127 kita akan membaca ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Baik, firman Tuhan akan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Mari silahkan Bapak Ibu Saudara mengambil Alkitabnya masing-masing. Bapak Ibu Saudara menyimak dalam Alkitab masing-masing dan saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Demikian saudara, jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia itu kita yang mendengarkan sabda Allah, menyimpan firman itu di dalam hati masing-masing dan dijadikan pedoman hidup setiap hari. Mari saudara kita renungkan firman Tuhan ini. Sebelumnya kita tunduk kepala, kita mengambil waktu berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Saya akan pimpin doa untuk Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, Dikau Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. 1 minggu Tuhan sudah kami lewati. Kami boleh menjalani aktivitas dan kehidupan kami dengan pertolongan Tuhan. Kami boleh melakukan hari-hari hidup kami karena tuntunan Tuhan. Pada hari Minggu Sabat, hari yang Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan, hari yang Tuhan berkati, kami dengan keluarga kami berkumpul bersama-sama untuk membangun ibadah raya. Mari Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu di GITJ Pailus yang pagi hari ini dengan penuh sukacita membangun ibadah mereka. Tuhan hadir atas kehidupan keluarga besar GITJ Pailus. Rahmat Tuhan tercurah atas setiap kami, sehingga kami boleh mendapatkan berkat-berkat dari sorga. Kami akan belajar kebenaran sabda-Mu. Mari Tuhan berbicara atas setiap hati. Roh Kudus berkarya, membuka setiap hati, memberikan penerangan kepada kami semua, supaya kami dimampukan untuk mengetahui rancangan dan rencana Tuhan atas hidup kami masing-masing. Engkau kuasai rumah kami di mana kami beribadah. Engkau yang memberkati setiap kami yang tunduk sujud di bawah kaki Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan. Mari Tuhan Engkau berfirman, kami siap mendengarkannya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Tuhan, kita masih bersama-sama mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Saudara, sekarang kita memasuki minggu kedua di bulan Agustus ini. Puji nama Tuhan karena sampai pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali di dalam ibadah raya pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita ambil dari Mazmur 127 yang kita beri tema hidup yang dipenuhi ucapan syukur. Hidup yang dipenuhi ucapan syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 127 ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama kita melihat di ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa di ayat pertama itu berbicara tentang rumah tangga. Saudara, rumah tangga itu akan bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah masyarakat. Di ayat kedua kita akan melihat di sana berbicara tentang pekerjaan. Saudara, pekerjaan itu akan mendatangkan makanan atau roti untuk dimakan. Lalu hal yang ketiga, di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, di sana akan berbicara tentang anak-anak. Saudara, anak-anak berbicara tentang masa depan, bahwa Allah memberikan masa depan, digambarkan seperti anak panah. Saudaraku, hal-hal yang disebut di dalam Mazmur 127 ini oleh Salomo tidak mengatakan bahwa orang yang membangun dan berjaga itu salah. Orang yang membangun dan berjaga itu salah. Dia juga tidak mengatakan bahwa bekerja keras, menjadi produktif, dan rajin menabung itu salah. Tidak. Karena semua hal itu juga dilakukan oleh Salomo dan diperintahkan sendiri oleh Allah di dalam Alkitab. Saudara, yang menjadi pesan Salomo adalah bahwa hal-hal yang tersebut di atas di dalam Mazmur 127 semuanya itu berasal dari Tuhan. Apabila semuanya itu tidak dilakukan dengan doa dan ucapan syukur, penuh kesadaran bahwa ketiganya berasal dari Tuhan, maka saudara, sebentar saja kita akan terjatuh kepada hati yang tidak tahu mengucap syukur dan mulai merasa mampu mengusahakan ketiga aspek tersebut dan akhirnya menjadi angkuh dan tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan maupun orang lain. Saudara, dalam sekejap mata, seseorang akan tidak lagi bergantung kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat. Seharusnya kita sadar bahwa kita adalah hamba-hambanya laki-laki dan perempuan yang senantiasa menantikan uluran tangan Tuhan dan makanan dari Tuhan. Saudara, apabila kita sudah berterima kasih dan dipenuhi ucapan syukur hari ini kepada Tuhan untuk segala kebaikannya kepada kita, mari saudara-saudara, kita mengucap syukur atas semua kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita. Baik, kita mengucap syukur untuk rumah tangga kita. Kita mengucap syukur untuk pekerjaan kita, dan kita mengucap syukur untuk anak-anak kita. Sehingga hari-hari hidup kita selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita bersama-sama mengambil waktu teduh. Kita tunduk kepala, kita masuk ke dalam doa.
Mari bersama kita masuk dalam doa. Saya akan pimpin Bapak Ibu Saudara untuk memasuki syafaat kita. Mari kita berdoa. Yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Pagi yang teduh di dalam ibadah kami, di rumah kami masing-masing. Kami mengambil waktu kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan sabda Tuhan dan menaikkan doa dan syafaat kami kepada Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau yang memberkatinya, supaya kasih karunia Tuhan tercurah atas kehidupan kami dan keluarga kami. Dalam ibadah kami pada pagi hari ini, perkenankan kami berdoa untuk jemaat-Mu di GITC Pailus seutuhnya. Kami berdoa, ya Tuhan, walaupun kami masih mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau yang hadir atas setiap pribadi, Engkau yang hadir atas setiap keluarga. Tuhan yang membasahi hati kami dengan curahan Roh Kudus. Biarlah sabda-Mu mengingatkan kepada kami, supaya kami selalu mengucap syukur atas kehidupan keluarga kami. Tuhan sudah menolong kehidupan kami sekeluarga. Kami mengucap syukur atas kehidupan pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan sudah memberkati dan memberikan kecukupan. Dan kami mengucap syukur atas anak-anak dan keturunan kami yang merupakan masa depan bagi kehidupan keluarga kami dan gereja kami. Kami bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, di dalam kami melewati kehidupan kami, di masa-masa yang bagaimanapun keadaannya, kami terus mengucap syukur kepada Tuhan. Hidup kami dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terlebih di dalam kami melewati masa-masa darurat karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan masih memelihara kehidupan keluarga kami, Tuhan masih memberikan kepada kami pekerjaan, dan Tuhan melindungi keluarga dan anak-anak kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Tuhan Yesus, kami berdoa, mohon berkat-Mu untuk struktur organisasi gereja-Mu GITC Pailus, penatua dan diaken, serta pengurus-pengurus komisinya. Tuhan berkati orang-orang yang mengambil bagian melayani Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati mereka sesuai kasih setia Tuhan. Biarlah jerih lelah mereka tidak sia-sia. Kami juga berdoa, mohon berkat-Mu. Di pagi hari ini kami mendoakan bangsa negara kami Indonesia. Mari Tuhan tolong para pemimpin negara kami di dalam menjalankan roda pemerintahan, dari pemerintahan pusat sampai desa kami Karanggondang. Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka dimampukan Tuhan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Terlebih di dalam menghadapi masa-masa pandemi ini, Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk menyelesaikan pemerintahan, untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini dengan baik. Kami tahu Tuhan bahwa tidak mudah hal ini dikerjakan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi ini. Kami berdoa untuk kota kami Jepara, kami berdoa untuk desa kami Karanggondang. Tuhan memberkati supaya kami boleh hidup damai dengan penuh sukacita dari Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kota kami. Tuhan tolong supaya mereka bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Terlebih kami berdoa untuk gugus tugas percepatan untuk COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, mohon berkat-Mu untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, untuk lembaga-lembaga, untuk yayasan-yayasan yang boleh bekerja sama dengan kami untuk menjalankan pelayanan kami di gereja kami di GITC Pailus. Tuhan tolong mereka supaya kasih Tuhan boleh melingkupi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembali
kepada ibadah kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan Engkau tolong kami, supaya kasih-Mu Engkau limpahkan atas kami. Setiap kepala yang tunduk kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah dengan kelimpahan, berkat rezeki, dan kecukupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masa-masa di mana kami terus melanjutkan kehidupan kami, biarlah Allah sendiri yang menolong kami dan memberkati kami. Inilah seruan doa kami yang kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Saudara kekasih Tuhan, arahkan mata iman saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, melalui persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara, bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Berharap saudara belajar dari firman ini untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Baik mengucap syukur untuk rumah tangga, pekerjaan, dan anak-anak saudara. Dengan mengucap syukur menjadi power atau tenaga saudara melanjutkan kehidupan ini. Sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.